Silakan. Saya singkat aja. Jadi saya sepakat ketika tadi kan kita diminta pemerintah memberikan tauladan. Itu saya sepakat. Dan Partai Gerindra juga mendorong bahwa tauladan-tauladan itu juga harus dilahirkan dari fakta-fakta yang clear. Jadi sebagai contoh, apakah kita memiliki kekurangan kemarin dalam tata kelola MBG sehingga terjadi kasus seperti kita sudah lihat hari ini, jelas ada penyimpangan. Karena itu sudah terjadi dan Presiden tidak melakukan tebang pilih, langsung memerintahkan untuk penegakan hukum sampai tuntas ke akar-akarnya. Tidak ada tebang pilih di situ. Lalu kedua, tapi juga banyak sekali isu yang beredar yang simpang siur yang saya di sini merasa harus untuk meluruskan agar masyarakat tahu fakta yang sebenarnya. Sebagai contoh, beberapa tadi ada diantaranya adalah soal menggusur rakyat Papua dan menggusur hutan di Merauke, di Papua Selatan. Jadi perlu kita sadari adalah, pertama, proses daripada ekstensifikasi pembukaan lahan baru itu dilakukan berdasarkan urgensi apakah memang perlu dibuka lahan-lahan baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Itu urgensi itu terlebih dahulu. Kedua, dan hanya bisa dilakukan di lahan-lahan yang sudah terdegradasi. Jadi komitmen daripada Presiden adalah untuk memastikan menjaga jangan sampai ada pristine forests atau hutan-hutan yang masih pohon-pohon besar, lebat dengan flora, fauna, biodiversity itu sampai dikorbankan untuk membuka lahan baru. Jadi di sini kita kenapa kemarin di forum yang UGM Pak Nusron mengajak teman-teman untuk melihat langsung karena di situ adalah untuk mengecek fakta. Apakah betul lahan yang memang akan dibuka, belum dibuka ya, akan dibuka itu adalah lahan-lahan yang memang dikatakan hutan-hutan yang masih lestari atau menggusur daripada tanah adat. Kita cross check bareng-bareng. Karena data mengatakan bahwa itu merupakan degraded lands atau tanah yang terdegradasi. Atau rawa-rawa yang tadinya tidak produktif lalu bisa dirubah menjadi areal yang produktif untuk bahan pokok pangan kita. Lalu kedua, ada tadi sedikit menyinggung soal undang-undang TNI dan juga Undang-Undang Polri. Jadi kita memiliki sebuah mekanisme di DPR RI dalam pembentukan undang-undang itu harus ada yang namanya meaningful participation. Harus itu dilakukan dengan melibatkan stakeholders. Stakeholders ini banyak, akademisi, NGO. Dan akhirnya dirumuskanlah sebuah perubahan undang-undang. Dan hampir semua undang-undang pasti eventually akan dirubah. Karena salah satunya adalah karena undang-undang biasa sudah berpuluh-puluh tahun perlu dirubah untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Misalnya contoh dalam undang-undang TNI kemarin ada penyesuaian daripada angka pensiun. Kenapa? Karena itu sesuai dengan angka harapan hidup penduduk Indonesia yang sudah bertambah. Kedua adalah penempatan di dalam kementerian lembaga. Kalau bisa dicek kementerian lembaganya semuanya disebutin secara spesifik dan memang berhubungan langsung dengan mempertahankan kedaulatan daripada NKRI di situ. Nah, kalau memang ada ruang perdebatan, tidak ada sebuah undang-undang yang sempurna, tidak ada. Makanya diberikan ruang untuk melakukan judicial review. Makanya siapapun rakyat Indonesia boleh datang ke MK untuk menuntut apakah undang-undang ini boleh tetap lanjut atau tidak, kan kurang lebih begitu. Nah, ini merupakan bagian daripada proses demokrasi. Jika ada teman-teman yang merasa produk undang-undang apapun dirasa tidak sesuai, ada jalurnya. Itu kita melalui MK. Nah, yang saya coba sampaikan adalah kita harus bisa berdewasa dalam berdemokrasi. Kita bukannya bilang bahwa kritik ditunjukkan kepada kita anti kritik. No, kita kritik justru harus diterima karena tidak mungkin pemerintah juga melakukan semuanya dengan benar. Bahkan Partai Gerindra sendiri kita memiliki perwakilan resmi di DPR RI dan juga di DPRD provinsi dan kota kabupaten. Bisa dicek hampir semua raker dan RDP yang ada di DPR itu sudah hampir semuanya itu online, live streaming ada semuanya. Bukan tidak jarang lagi, sangat sering kader-kader anggota-anggota DPR, DPRD dari fraksi Partai Gerindra itu yang mengkritik, memberikan masukan terhadap eksekusi daripada program-programnya. Kenapa? Kita semua ingin program ini berjalan. Dan kalau mau program ini berjalan dampaknya dirasakan, eksekusinya mesti baik. Tapi di lapangan banyak ketidaksempurnaan. Ini yang kita selalu constantly kita mengingatkan kepada pemerintah juga. Dan kita ingin bersama-sama dengan civil society, dengan masyarakat untuk bantu kita juga mengingatkan kalau manakala ada program-program yang tidak berjalan dengan semestinya. Saya rasa begitu, Bung Aiman. Oke, izin menambahkan. Oke, silakan. Baik, saya rasa apa yang disampaikan Bung Firdian tadi adalah kebaikan untuk kita semua ya. Bahwa siapapun, bukan hanya negara, bukan hanya pemerintah, bukan hanya presiden, siapapun di negeri ini harus memberikan teladan kepada siapapun juga gitu, baik itu kepada negara ataupun ke negara kepada masyarakat gitu, dalam bentuk apapun. Tapi juga kita juga harus ingat bahwa buku yang jadikan sebagai source oleh Bung Firdian juga insya Allah nggak bakal menunjukkan Indonesia menuju ke sana. Artinya negara kita sejauh ini nggak denial terhadap masukan, kritik, saran yang dilakukan oleh Bang tadi. Hah? Yang apa tadi? Buku apa?
state of denial. Oke, state of yang tadi denial. disampaikan oleh Firdian. Itu saya rasa insya Allah Indonesia nggak bakal menuju ke sana. Artinya presiden dan jajaran-jajarannya, termasuk juga mungkin teman-teman yang koalisi cinta Prabowo misalnya mungkin terlalu cinta gitu kan. Insya Allah nggak bakal denial dengan apapun. Cuma kita juga harus Jadi state paham. of denial tuh negara yang selalu mendenial, Iya. menolak apapun yang diberikan kritik kepadanya, begitu ya? Betul. Nah, dan saya percaya bahwa orang-orang yang mendukung pemerintah ataupun teman-teman yang mengkritik pemerintah itu enggak denial terhadap masukan, kritik dan saran. Nah, kalau kita bicara misalnya terkait dengan Indonesia hari ini, ya, kalau memang negara itu denial, Indonesia nggak bakal peduli pada pendidikan. Faktanya sekarang anggaran kita 20% lebih itu berfokus sorry, pada Bung Alim. pendidikan. Sorry, Bung Terus Alim. kemudian saya nggak sepakat bahwa misalkan pemerintah tadi bilang sangat peduli dengan pendidikan, karena faktanya sekarang aja mayoritas guru dan dosen gaji masih di bawah UMR, Bung. Saya sangat risih loh dengan pernyataan tadi. mayoritas ini dari angka mana? Lah, datanya ada, Dengar, Bung. Yang namanya guru itu ada tiga step, Pak. Ya, pertama itu mereka itu tertampung dalam ASN. ASN itu ada PNS, terus kemudian ada P3K. P3K itu ada dua. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Kalau Anda bisa baca misalnya undang-undang ASN, gaji mereka itu tergantung dari golongannya. Golongan berapa? Golongan 1, 2, 3, 4. Itu ada gaji-gajinya dari mulai 3 juta sampai dengan 8 juta. Iya, Bisa itu dicek. udah Terus kemudian sesuai. P3K penuh waktu, selain daripada dia dapat gaji misalnya sekian juta itu, 2 juta kalau nggak salah ya, dia juga dapat tunjangan sertifikasi, dia juga dapat tunjangan tambahan, itu bisa dicek. Yang belum memang hari ini adalah tunjangan terkait dengan P3K paruh waktu. Kita juga harus paham, P3K paruh waktu dan penuh waktu itu setiap hari mereka harus datang ke sekolah. Sedangkan paruh waktu, mereka yang datang ke sekolah hanya di jam ajarnya aja. Gitu, nggak mungkin dong ketika misalnya misalnya Firdian sama Bung Ketua BEM gitu ya, nanti sama-sama jadi guru. Bung misalnya datang sebagai penuh waktu, Firdian datang sebagai paruh waktu, tapi diminta gajinya sama, kan nggak mungkin. Sama seperti misalnya dosen-dosen kita, dosen-dosen yang setiap hari full jam ajarnya, disamakan gajinya dengan mereka yang jam ajarnya cuma 1-2 jam gitu loh. Itu yang perlu kita ingat. Ya udah, juga. tadi kan Terus kondisi ideal, tapi kondisi realitanya, misalkan tadi Bung nyebut dosen masih banyak yang gajinya di bawah 3 juta, Bung. Itu Di bawah 3 rata-rata. juta? Rata-rata. Dosen? Iya. Bukan di UI kan? Kita juga harus ingat. UI dosen juga ada. itu- Di UI juga UI ada? juga ada. Di Di UI tempat ada lain juga dosen tentunya iya. di bawah 3 juta per Iya, bulan? Betul. Gaji. Boleh pakai deh. Pakai itu dong, biar dengar. Gaji saya 4 juta. Gaji 4 juta itu di bawah UMR loh. Iya UMR, tapi kan ada serdos. Serdosnya 3 juta kalau Sertifikasi itu, Mak. Sertus apa? sertifikasi Sertifikasi dosen. dosen. Oke, tapi kalau kan Kalau bukan gaji. diakumulasi semuanya kan bisa Take lebih. home pay-nya di atas UMR. Betul. Enggak, saya tadi kan cuma mencontohkan bahwa kita tidak bisa membandingkan jam ajarnya misalnya Bang Ubed misalnya dengan Bang Ipang itu sama. Karena bisa jadi dalam satu hari punya jam ajar cuma dua kali. Sedangkan Bang Ubed misalnya cuma punya jam ajarnya misalnya 5 kali. Kan nggak mungkin sama dong gajinya. Karena gaji itu kan bergantung pada jumlah jam ajarnya di hari itu. Itu yang terjadi misalnya di P3K paruh waktu. P3K paruh waktu itu adalah diangkat dari yang kemarin-kemarin honorer. Mereka teman-teman yang honorer itu dipaksa oleh negara agar mereka bisa jadi yang namanya P3K paruh waktu. P3K paruh waktu itu kalau misalnya dia mau jadi P3K penuh waktu bisa. Pertama dia harus mengejar sertifikasinya dulu. Setelah sertifikasinya, dia juga harus mengejar PPG namanya. Saya lupa kepanjangannya. Nah, saya lanjutin balik ke topik tadi misalnya. Kalau misalnya tadi ada tuduhan misalnya, beberapa orang-orang lingkaran istana misalnya bermasalah, korupsi dan lain sebagainya. Tunjukin. Siapa nama orangnya, sebutin aja. Bila perlu saya yang datang ke presiden, bakar ban di depan istana itu, saya bilang ke presiden, tangkap dong ini Pak gitu. Apalagi Bung, di sini ada juru bicara Partai Gerindra. Anarkis kalau gitu, Bung. Enggak dong, enggak. Artinya berarti jangan boleh sampai bakar kita ban. melempar isu bahwa ada orang-orang di lingkaran istana yang melakukan korupsi dan lain sebagainya, tapi kita nggak punya data siapa itu. Oke. Artinya jangan hanya pintar melempar isu tapi tidak bertanggung jawab pada isu itu. Ini ke Firdian Pintar maksudnya. melempar narasi tapi nggak bertanggung pada narasi itu gitu loh. Sekarang kalau misalnya kita bicara lingkaran istana, siapa di lingkaran istana? Bung Firdian. Kan itu harus disebutin gitu loh. Silakan.
ketika dulu masyarakat teriak-teriak mengatakan bahwa BGN itu korup, juga tidak satu pun respon dari negara mengafirmasi hal tersebut. Ya kan? Sampai akhirnya terbukti bahwa Dadan dan kawanannya melakukan korupsi besar-besaran. Saya nggak mau terjebak pada nama Bang Alim. Karena itu udah masuk ranah hukum kan. Pulang-pulang pasti kita kena ITE Bang. Nyebut nama. Jadi nggak mau kepancing kita. Kasihan Tio baru dilaporin polisi soalnya. Mau nyusul juga atau? Tio Ardianto ya. Pasti bukan negara dong yang lakuin. Lakuin apa? Iya dong Laporan, yang laporin laporan. Tio. Oh ya bukan. Iya, iya Firdaus dong. aja sih tapi. Firdaus Iya. Wibowo, oke. Gitu. Ya saya pengen nambahin gini sih tadi soal pendidikan deh. Nambahin apa yang Ataf katakan. Kita ini sudah harus mulai membedakan. Yang mana yang kewajiban. Yang mana yang prestasi. Kalau negara menganggarkan 20% pendidikan, itu memang kewajiban konstitusi siapapun presidennya setelah aturannya ada. Kalau misalnya hari ini negara melakukan revitalisasi sekolah, itu memang kewajiban negara, mandatorinya untuk negara mereform, memperbaiki sekolah. Saya baru baca artikel dari JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, yang tentu punya banyak sekali relawan-relawan guru yang mengatakan bahwa revitalisasi sekolah ini juga patut dikritisi implementasinya. Jadi saya pengen mengatakan, saya bulan lalu juga dari NTT, Bang Aiman, saya dari Kecamatan Kie. Dia daerah 3T dan saya bertemu salah satunya adalah Nona Febi. Nona Febi ini seorang guru di sana, guru SD. Saya bertanya, pertanyaan pertama saya kepada SD tersebut yang begitu rusak adalah, kenapa SD ini tidak dibenahi oleh sekolah? Pertama jawabannya kalau pemerintah daerah katanya nggak ada uangnya. Saya juga nggak ngerti masa uang 400 juta aja nggak ada buat bangun sekolah. Pertanyaan kedua saya ke mereka adalah kenapa negara tidak memberikan afirmasi kepada sekolah ini? Tidak membantu lah gitu ya. Dan jawabannya adalah karena negaranya tidak nyamper, kenapa nggak kalian daftarin? Karena seleksinya terlalu rumit, verifikasi berkasnya terlalu berat. Ini Pak, sorry, SD, SMP, SMA? SD, oke. Itu yang terjadi, lagi-lagi implementasi. Saya lagi berpikir, oke, ini kayaknya memang negara tuh peduli pendidikan deh, hanya saja implementasinya buruk. Saya turun, Bang, dari bukit tersebut ke bawah, dan saya menyaksikan ada gedung SPPG yang berdiri begitu megah dibandingkan sekolah yang saya samperin, teman-teman semua. Itu maksud saya pengen bilang, kenapa kalau ini kan soal prioritas saja sebetulnya. Soal prioritas. Artinya terima kasih ketika pajak kami rakyat digunakan untuk bangun sekolah, which itu adalah kewajiban, bukan prestasi. Tetapi saya pengen lebih dalam untuk mengingatkan bahwa hari ini adalah soal prioritas. Pasti banyak banget argumen yang akan diberikan oleh negara dan bisa jadi nggak salah juga, Bang. Oh gini bro, kalau misalnya sekolah itu kan ada birokrasi A, B, C, Dikdasmen dulu, bla 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 bla. Saya yakin juga itu nggak salah, itu beneran begitu birokrasinya. Tapi saya pengen katakan, Bang, seringkali kepercayaan publik itu tidak bisa dijelaskan dengan birokrasi. Dia dijelaskan dengan mata kepala yang menyaksikan bahwa ketika hari ini gedung SPPG berdiri lebih besar dibanding sekolah, ketika kepala SPPG lebih besar dibanding guru gajinya, dan ketika memaksakan ada dapur di sana, ketika mereka saja murid ke sekolah menggunakan jembatan dan menggunakan perahu untuk menyeberangi ke sekolahnya. Di situ prioritas negara patut kita pertanyakan. Itu aja. Oke. Kali ini saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Firdian. Khusus untuk soal revitalisasi sekolah ini, dan memang ini harus Prioritas menjadi tadi, fokusnya di prioritas. Iya. Tapi apa yang disampaikan oleh Bung Firdian tadi, menurut saya juga perlu saya sampaikan bahwa memang nggak hanya MBG yang perlu dicek oleh negara, tapi juga termasuk program-program lain itu perlu dicek. Orang-orang brengsek yang ada di situ juga perlu dicek gitu. Karena apa? Saya juga pernah sekolah. Saya juga kemarin ngebantu sekolah saya gimana caranya lulus revitalisasi sekolah.
Dan memang itu semua syarat dan lain sebagainya itu rumit. Tapi saya percaya bahwa kerumitan itu berangkat dari soal mana sekolah yang benar-benar prioritas untuk dibantu dan mana yang tidak. Artinya negara bukan lepas tangan untuk sengaja memperumit dan lain sebagainya. Tapi juga jangan salah bahwa apa yang sehari ini misalnya terjadi itu juga perlu dicek sampai ke dinas-dinas. Ya kan, bukan hanya berhenti di Kemendikdasmen. Nah, tapi juga ada kesalahan berpikir yang perlu diingatkan juga ke Bung Firdian terkait dengan perbandingan antara misalnya gedung MBG dengan sekolah. Sekolah ini kan anggarannya dari anggaran Kemendikdasmen. MBG itu bukan dari anggaran negara, itu yang perlu kita ingat. Kalau misalnya lain kali kita misalnya lihat gedung MBG mewah terus sekolah ini, gedung MBG itu dibayar oleh swasta, mereka dibangun oleh swasta dan pakai duit swasta. Artinya oleh mitra MBG yang membangun itu, dan mereka pakai uang mereka sendiri, bukan pakai uang negara. Sedangkan sekolah-sekolah ini pakai uang negara lewat program revitalisasi sekolah dari Kemendikdasmen. Kalaupun ada masalah, saya sepakat bahwa masalah itu harus segera dibereskan, terutama soal terkait dengan orang dalam di tingkat kabupaten. Ini saya sengaja bilang kayak gini karena memang itu harus dicek oleh Kemendikdasmen sampai ke bawah. Memang anggaran itu ditransfer dari Kemendikdasmen langsung ke sekolah-sekolah, langsung ke rekening sekolahnya. Tapi apakah tidak ada permainan untuk menyetujui itu di tingkat kabupaten? Itu juga perlu dicek. Dan disitulah perannya para pengawas seperti BPKP dan lain sebagainya untuk ngecek itu ke bawah. Gitu. Itu sih menurut saya sekedar tambahan.